Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, embun di pagi hari. Pagi hari ini kita semua patut bersyukur. Sepekan sudah Tuhan sertai kita semua. Kita sudah ada di akhir pekan. Kita sudah menikmati langkah hidup kita dari hari ke hari. Dan Tuhan sudah menghantar kita di penghujung minggu kerja kita. Saya mengajak ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat Pancaran Kasih Depok. Mari kita nikmati akhir pekan ini, tapi sebelumnya mari kita dalami firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sudah menuntun kami. Kini kami ada di penghujung minggu kerja kami. Kami ingin menikmati akhir pekan ini, tapi kami juga ingin Tuhan penuhi kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu sehingga kami semua dapat mengerti. Kami serahkan diri kami sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bacaan kita pagi hari ini terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2, pasal 4 ayatnya yang ke-32 sampai dengan 34. Penekanannya pada ayat 34 yang mengatakan, kemudian ia berbaring di atas anak itu dan menempatkan mulutnya di atas mulut anak itu, matanya di atas mata anak itu, dan telapak tangannya di atas telapak tangan itu. Ketika ia merebahkan diri di atas anak itu, badan anak itu menjadi hangat. Demikianlah sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, kebaikan berbuah tindakan nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Sampai di akhir pekan ini, pembacaan kita masih berbicara tentang hubungan Elisa dengan perempuan Sunem dan anaknya. Ada sesuatu yang kita bisa ambil hikmatnya di sana. Satu, perempuan Sunem yang tetap konsisten imannya dan selalu menerima hamba Tuhan dalam rumahnya. Kebaikan perempuan Sunem ini dijawab oleh tindakan nyata dari seorang abdi Allah yang bernama Elisa. Bukan saja bernubuat tentang kelahiran seorang anak bagi keluarga perempuan Sunem ini, tapi ketika dia sudah dewasa sampai akhirnya anak ini mati, Elisa pun datang dan menjawab semua kebaikan perempuan Sunem ini. Bahwa semua yang dia lakukan, sekali lagi perempuan Sunem ini menunjukkan kesetiaannya terhadap apa yang dikatakan oleh abdi Allah ini. Dan abdi Allah ini pun menjawab tindakan kebaikan, menjawab konsistensi iman dari perempuan Sunem dengan menghidupkan kembali anak itu. Ibu, bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kadang kita juga bisa terpengaruh oleh situasi dan keadaan, sehingga membuat kita putus asa dalam melakukan dan berbuat kebaikan. Terkadang kebaikan kita tidak memiliki arti, atau dengan kata lain kebaikan perbuatan baik kita terhadap orang lain sia-sia karena orang lain tidak mau menjawabnya dan sebagainya. Seakan-akan apa yang kita sudah berbuat semuanya nol besar, tidak membawa dampak pada diri kita. Belajar dari seorang perempuan Sunem, kita percaya bahwa ada di balik kebaikan kita, di balik usaha kita untuk melakukan kebaikan kepada orang lain dengan ketulusan, maka suatu saat Tuhan pasti menjawab apa yang menjadi kerinduan kita. Jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut. Tetaplah percaya bahwa segala tindakan kebaikan kita, segala perbuatan baik kita, baik kepada orang lain atau kepada siapapun, ingatlah, pasti Tuhan menjawab suatu saat apa yang pernah kita lakukan. Dengan catatan, kebaikan yang kita lakukan adalah dengan ketulusan. Maka dengan demikian berkat itu pasti akan datang tepat pada waktunya. Selamat berkarya dan selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Pancaran Kasih Depok yang ada di 13 sektor pelayanan, secara khusus sektor Nazaret. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Refli Adri Timbongol, keluarga Bapak Rifki Budi Haryanto,
keluarga Ibu Rika Lebang, keluarga Ibu Roslina Nerbohu, keluarga Bapak Rudianto Manalo, dan keluarga Ibu Sarah Tuparia. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor penil, Oma Kosio Haspers, Ibu Tiorodiani Dewata, Ibu Maria Magdalena Nikiwulu, sektor Yeriko, Bapak Edward Risi, Bapak Yesi Dani Huai, dan Ibu Yomima Tenu Pasanea. Tuhan berkati akan saudara-saudara kami dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dijamah dengan kuasa Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Gerson Tupesi. Tuhan memberkati sukacita keluarga-keluarga ini atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Bapak Alexander Talakua, Ibu Agatha Grestia, dan anak Stephen Immanuel Lopati. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami mau berdoa juga ya Bapa di sorga untuk majelis jemaat, para diakan, para penatua, dan para pendeta. Diberkatilah seluruh pelayanan dan keluarga mereka, bahkan karya kerja mereka. Para pendeta emeritus, Ibu Pendeta Gereja Saudara, demikian juga untuk vikaris, dan juga kami berdoa untuk unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan berkati semuanya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka, dalam keberadaan tubuh mereka, ibu-ibu janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Tuhan berkati semuanya. Kami berdoa untuk Ia Pendik Triguna, Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk rencana pelembagaan dalam upaya menuju pelembagaan jemaat Pancaran Kasih Depok sektor Yerusalem. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam dukungan doa kami, Tuhan memberkati semuanya. Berkati langkah kami memasuki akhir pekan kami. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Inilah doa kami, ampunkan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati saudara.